Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English lesson. Okay, today we are going to study about the how to identify tenses. How do we know tenses? Okay, there are so many types of tenses that we have to study. Ya, jadi banyak sekali tenses yang harus kita pelajari. But the clue, the important thing is we have to know about there are time sequence when we study about tenses, ya. Jadi ternyata ada time sequence-nya atau ada part-part time-nya, ya, yang bisa kita pelajari, atau inti dari pelajaran tenses ini terdapat 3, yaitu apa saja? Yang pertama, time sequence past, ya, and then present and future. Past, present, and future, ya. Nah, jadi from 3 time sequence here, ya, past, present, and future, we can identify which one is past, which one present, and which one future. Nah, jadi dari 3 time sequence ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang atau belum terjadi. Ya. Oke. Ini adalah intinya, past, present, and future. Sometimes we see about 16 tenses or more than 16 tenses. Maybe we get confused, but we have to know about the 3 time sequence before we study past, present, and future. The function is supposed to the time sequence, ya. Jadi fungsinya itu tergantung time sequence-nya. Contoh misalnya, if we want to make tenses about past, artinya kita sedang membicarakan yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya, sudah masa lampau. Kalau yang present artinya yang sekarang, yang baru-baru ini, dan future itu bisa yang akan datang, ya, yang kedepannya. Nah, sekarang saya akan dekatkan, ya, ininya ke papan tulis. Oke. Nah, di sini kenapa bisa tenses ada 16? Ternyata ada aspek dan juga ada tenses. Nah, di sini, ya, terdapat aspek dan juga tenses. Ini saya hapus dulu. Simple, ya. Jadi simple past. Past, present, future. Lalu di sini aspeknya. Kita garis. Kita garis. Nah, ini yang disebut dengan aspek, ya. Ada simple, ada continuous, ada perfect continuous. Oke, langsung kita pindahkan sini, ya. Simple past, simple present. Saya singkat simpelnya, ya. Simple present, simple future, continuous. Jadi past continuous,
present continuous. Ini present ya. Oke. Present continuous. Lalu ada future continuous. Past perfect, present perfect, future perfect. Past perfect continuous, ya singkat ya, past perfect continuous. Present perfect continuous, present perfect continuous. Lalu ada future perfect continuous. Perfect continuous. Nah, ini kalau kita pelajari semuanya sebenarnya inti dasarnya akan kembali lagi kepada past, present, future. Ya. Dan di sini aspek yang hanya kita pelajari adalah continuous, perfect. Ya, jadi sisanya yang lain itu sebenarnya hanya penambahan-penambahan dari tenses dan aspek ini. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, jadi lupakan ini semua, ini hanya untuk pengetahuan saja ya. Pengetahuan, takutnya kalian bingung. Jadi kita hanya mengambil 5 intinya, 5 inti dasar dari tenses. Kita akan mengambil 5 inti dasar dari tenses ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah simple present. Yang kedua adalah simple past. Yang ketiga adalah present continuous. Yang keempat present perfect. Yang kelima adalah present future. Ya. Nah, sometimes we confuse the simple future or present future, ya, simple perfect or present perfect. Jadi artinya sama ya, intinya adalah bentuk dasar satu. Kalau present kan udah pasti bentuk dasar awal ya, bentuk awal. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang simple present dulu. Jadi ada 5 inti kalimat ya yang harus kita pelajari. Apa? Simple present, simple past, present continuous, present perfect, and present future.
Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah simple present ya. Nah, untuk simple present kita harus mengetahui fungsinya dulu ya. We have to know about the function of simple present. Function is for the daily activity or about fact or daily routines ya. Or habit. Nah, jadi simple present ini digunakan untuk to tell about the daily activity ya, aktivitas sehari-hari, untuk sebuah fakta, dan juga bisa digunakan untuk rutinitas atau juga habit ya, kebiasaan. Untuk formulanya kita bisa menggunakan subjek ya. Subjeknya di sini ada I, you, we, they, she, he, it ya. Oke, ini adalah subjeknya ya. Untuk contoh, nah di sini rumusnya adalah subject plus verb 1 s or es. Nah, ini rumusnya ya. Jadi rumusnya subjek ditambah verb 1 s atau es. S atau es ini tergantung dari subjeknya. Jadi di simple present itu ada singular subject dan plural subject. Oke. Nah, yang singular itu adalah artinya tunggal, atau kalau dalam pronoun ini dia bentuknya satu orang ya artinya. Jadi si, he, it di sini termasuk singular. Kenapa I enggak? Ya udah dari sananya ya. Jadi I ini pengecualian, dia masuknya ke plural. I, you, we, they, dia masuknya ke plural. Oke, selanjutnya kita akan masukin kata kerja di sini. Kata kerjanya work ya. Kata kerjanya work. I work, you work. We work. They work. Ya. She works pakai s. He works. It works. Ya. Kita bisa tambahkan adverb of frequency ya. Nah, adverb of frequency artinya seberapa sering kita melakukan kegiatan itu.
Contoh I work ya. Nah, di sini verb frekuensinya saya masukkan usually. Ya, usually. I usually work at 7 p.m. Saya biasanya kerja jam 7. Oke, saya biasanya kerja jam 7. Jadi di sini verb frekuensi itu harus setelah subjek ya. Beda sama verb yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya ada perubahan kata kerja bentuk 1 ya. Perubahan S atau S-nya, kapan IS, kapan S. Jadi yang IS itu jika akhirannya O, akhirannya X ya, dan akhiran H. Saya akan kasih contoh katanya. Contoh go, fix, watch. Nah, ini contohnya ya. Go jadi goes, fix jadi fixes, watch jadi watches. Ya, jadi yang akhirannya O, X sama H itu perubahannya adalah IS. Tapi selain ini dia hanya ditambahkan S saja. Nah, inilah simple present ya. Oke. Nah, di sini simple present ada rumus yang kedua, yaitu apa? Saya hapus dulu ya. Nah, rumus yang kedua itu adalah subjek ditambah to be tambah bisa adjektif, adverb, atau noun. Contoh, kita mau menceritakan sebuah fakta bahwa kita adalah seorang mahasiswa. Berarti subjeknya saya ambil I ya. I am a student. Saya adalah seorang pelajar. Ya, ini to be-nya. You, we, they. To be-nya are. You are, they are, we are student. Lalu she, he, it. To be-nya is. Ya, she, he, it. To be-nya is. She is student, he is students, it is students. Oke. Nah, sekarang itu adalah simple present. Nah, kalian boleh mencoba untuk membuat kalimat simple present di kolom komentar ya. Nanti akan kita koreksi bareng-bareng ya, kita akan bahas bareng-bareng. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang simple past ya. Dalam simple past semua subjek itu sama, tidak seperti
simple present ya. Saya masih gunakan kata kerja yang sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke simple past. Simple past ini, the function of simple past is to retell something, report something, ya, untuk mereport, untuk menceritakan kembali, dan juga untuk menceritakan tentang sesuatu yang sudah terjadi past event ya. Nah, untuk rumusnya adalah subject plus verb to. Nah, rumusnya itu saja ya. Subjek ditambah verb bentuk 2. Nah, sebelum kita belajar tentang bentuk kedua, kita juga harus mempelajari tentang ini. Regular atau irregular verb. Kita harus mempelajari regular dan irregular verb. Kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Nah, untuk yang masih bingung nanti bisa komentar di kolom komen. Saya akan kasih contoh regular verb, tapi saya akan kasih contoh satu ya. Contohnya ini yang tidak beraturan itu misalnya swim. Berubah jadi swam. Ya. Berubah lagi jadi swam. Swam. Swim, swam, swam. Kenapa dia disebut irregular? Karena perubahannya seperti ini ya. Tapi ada juga yang irregular, perubahannya sama, tapi cara pronounce-nya yang beda. Contoh read. Nah, read ini sama ya. Read, read. Dia hanya beda pronounce-nya aja. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa look up the dictionary. Kita bisa lihat di kamus ya. Kita bisa lihat di kamus perubahan bentuk kata kerja. Yang perlu kita ingat hanyalah ini irregularnya, karena sisanya bentuknya sama perubahannya. Jadi kita hanya mencari di kamus, biasanya ada di tengah-tengah ya, irregular verbs. Irregular verbsnya tuh ini termasuk irregular verbs atau bukan ya. Nah, sekarang kita belajar dengan menggunakan regular verbs ya. Kata work ditambah jadi ed ya. I worked. Nah, ini perbedaannya kata kerja bentuk 2 yang regular ya. I worked sama you worked, we worked, they worked, she worked, he worked, it worked. Nah, karena di sini retail atau past event ya. Jadi dalam adverbnya dia menggunakan adverb yang lampau. Contoh misalnya yesterday. Yesterday ya. Atau 2 days ago. Atau a month ago. Jadi yang sudah lampau semuanya digunakan di sini ya. Last week. Pokoknya intinya sudah lampau. I worked yesterday, you worked 2 days ago. Jadi di sini
menggunakan adverb yang sudah lampau. Ya, ini contoh kalimatnya. Lalu ada bentuk keduanya sama seperti simple present tadi. Bentuk keduanya seperti ini. Dulu saya seorang pelajar. Kita bisa bilang gini. I was a student. Ya. I was a student. Jadi dia untuk ininya IUID-nya she, he, it. Ini she, he, it menggunakan was ya. UID menggunakan were. I menggunakan was. You were student. She was a doctor. Contoh aja ya. Oke, kita sudah masuk kalimat kedua. Yang pertama tadi simple present, yang kedua simple past ya. Sekarang ini akan kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke simple continuous. Atau present continuous ya. Sama aja. Nah, untuk simple continuous ini fungsinya sebagai yang sedang terjadi ya. Now atau progress. Okay, to tell something about something that's still in progress, and also what is the happening now. Jadi ini tentang suatu yang terjadi sekarang. Apa sih yang sedang terjadi sekarang ya? Ini menggunakan simple continuous atau present continuous. Nah, rumusnya apa? Dia rumusnya adalah subject tambah to be tambah verb ing. Ya, subject, to be, dan verb ing. Sini subjek ya, I, you, we, they, she, he, it. Tambah to be. To be-nya I adalah am, you are, we are, they are, she is, he is, it is. I am bebas ya. I am a football player. Maaf, sorry. Ini bukan. Yang ini ya. Maaf, sekali lagi. Jadi ini karena verb ing ya, tentang kata kerja ya. Kita menggunakan kata kerja watch contohnya. Watch. I am watch tambah verb ing jadi watching. I am watching television. Now.
ya, sekarang. Nah, untuk adverbnya kita bisa gunakan yang sekarang-sekarang aja ya. Bisa now, bisa at the moment, bisa today, bisa right now, ya. Jadi ini adverbnya adverb bentuk yang sekarang terjadi ya. I am watching television now. Saya sedang menonton TV sekarang. You are watching television. Kamu sedang menonton TV. Ya. We are, they are, she is, he is, it is. Jadi semuanya menggunakan verb ing. Ya. Dan ini fungsinya juga bisa digunakan untuk the prior plan. Prior plan. Planning yang sudah terencana ya. Contoh misalnya kalian sudah fix mau ke Bali ya, dan sudah beli tiket, so I am traveling to Bali tomorrow. Tomorrow ya. Saya traveling ke Bali besok. Jadi udah jelas, udah fix, udah beli tiketnya dan udah siap, udah prepare lain-lain. So we can use present continuous ya. Kita bisa menggunakan present continuous ya. Oke. Jadi di sini ada now, ada at the moment, ada today, ada right now, ada tomorrow ya. Jadi adverbnya adalah yang sekarang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat berikutnya ya. Saya hapus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke simple perfect. Ya, atau present perfect. Nah, untuk simple perfect ini atau present perfect, kita rumusnya adalah, atau the function is to know about the result ya. Untuk result atau hasil. Untuk hasil, contohnya saya sudah makan 3 apel, saya sudah membaca 10 buku ya. Atau saya sudah melakukan apa ya, itu juga bisa dilakukan di dalam simple perfect ya. Oke, bentar ada tukang roti lewat. Nah, selanjutnya simple perfect ini kan bisa digunakan sebagai result ya, untuk hasil, dan juga bisa digunakan untuk durasi, tapi something has done ya, sesuatu yang sudah selesai. Nah, contoh misalnya gini, saya sudah menonton Korea, film Korea. Jadi gini, rumusnya adalah subjek plus have atau has plus verb ketiga ya. Have atau has verb 3.
Nah, di sini kita harus bedain have sama has ya. Itu tergantung dari subjeknya. Have atau has ini. Kalau I dia pakai have, you pakai have, we pakai have, they pakai have, she, he, it pakai has. Ya. Nah, untuk contoh kalimatnya, I have watched, contoh ya. I have watched Korean movie. You have eaten 3 apples. Saya sudah nonton film Korea, kamu sudah makan 3 apel. Nah, ini contoh ya untuk result, untuk sesuatu yang sudah terjadi ya, atau sesuatu yang sudah selesai ya. Saya sudah menyelesaikan sesuatu tapi masih baru-baru ini ya, baru-baru ini saja kita bisa menggunakannya present perfect ya. Nah ya, ciri-cirinya kita bisa melihat dari sini, dari akhirnya. Misalnya ada 3 apples atau ada Korean movie ya, kalian mau describe something that you have done of something. I have done my homework. So we can use perfect simple atau present perfect. Jadi kita bisa menggunakan simple perfect atau present perfect ya. Dan yang harus kita ingat lagi ya, yang harus kita ingat lagi adalah kata kerja bentuk ketiga ya. Verb 3 ini ada yang perubahannya sama dan ada yang berubah. Contoh tadi ya, kata swim, ini bentuk 1 swam, bentuk 2 swam, bentuk ketiga. Nah, jadi yang harus kita ingat adalah ini ya, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. And we can look up the dictionary ya. Kita bisa lihat di kamus. Oke. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya. Jadi I still give you the sample from the positive tense ya, positive sentence. Jadi yang saya kasih contoh adalah bentuk positif. Nanti ada 3 bentuk ya, bentuk positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif atau pola kalimat tanya. Nanti saya akan jelaskan di akhir ya. Sekarang kita belajar dasarnya dulu saja, the basicnya saja dalam bentuk positif ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, nah ini yang terakhir, simple future. Future ya. Fungsinya simple future adalah planning, atau something that you will do ya. Will atau akan, yang belum ya.
Nah, untuk simple future dia ada dua bentuk. Ada yang menggunakan will atau menggunakan going to. Bedanya apa? Kalau going to dia sudah prior masuknya, prior plan, yang sudah pasti ya. I'm going to Bali tomorrow, dia menggunakannya going to karena sudah fix. Tapi I will go to Bali if I have money, boleh pakai will ya. Tapi kalau sudah fix pakainya going to. Oke, sekarang saya akan kasih contoh yang pakai will dulu ya. I will go to your home. Nah, di sini rumusnya berarti subject ditambah will ditambah verb one ya, bentuk satu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, untuk yang lainnya sama ya, will semua ya. Will semua, bentuknya juga sama, bentuk satu. Go to Paris next year. Ya. Jadi inilah simple future atau present future. Ini lebih mudah ya. Kalau kita mau buat planning, kita bisa menulis di diary kita, I will go to Europe. Contohnya, I will go to Europe next month. I will finish my study. Contohnya, saya akan selesaikan kuliah saya. Bebas ya. Saya kalian mau seperti apa contohnya. Ini ya. Nah, sekarang gimana yang going to? Saya akan ganti saja ininya ya. Tapi menggunakan to be, bedanya dia. You, contoh ya. You are going to London. You are going to London. Nah, untuk adverbnya dia biasanya menggunakan yang besok, lusa ya. Contoh misalnya besok. Tomorrow ya. Tomorrow. Terus ada lusa, 2 days later. Atau juga ada next ya, next month contohnya, next year, pokoknya yang selanjutnya ya, atau yang belum terjadi. Nah, inilah simple future. Tadi kita sudah belajar banyak ya, dan itu hanya dalam waktu 1 jam. Ini adalah belajar singkat. Sekarang saya akan buat contoh kalimatnya ya, dari semua tenses yang tadi kita pelajari. Saya akan buat formulanya terlebih dahulu. Kita rangkum ya. Present
satu, yang kedua simple past, yang ketiga present continuous, yang keempat present perfect, dan yang kelima present future ya. Oke, untuk simple present tadi rumusnya adalah subject ditambah verb 1 s atau is. Simple past rumusnya ada subject ditambah verb 2 ya. Untuk present continuous subject ditambah to be ditambah verb ing. Present perfect ada subject ditambah have atau has tambah verb ketiga. Present future the subject ditambah will atau subject ditambah to be ditambah going to. Ya. Nah, selanjutnya kalau mau dibentuk negatif itu harus ada kata not. Tidak, ya. Nah, untuk simple present berarti subject ditambah, contohnya gini ya, I don't play. Ya, pakai not-nya jadi don't. Kalau yang past tense, contohnya I didn't play. Ya, present continuous jadi berubah, present continuousnya jadi I am not playing. Ya, notnya di sini I'm not playing. Lalu present perfect contohnya gini jadinya, perfectnya I have not ya eaten, saya belum makan artinya. Lalu present future I will not go, notnya di sini ya. Jadi simple banget, kalau bentuk negatifnya hanya ditambahkan not tapi sesuai dengan posisinya masing-masing ya. Posisinya kalau di sini bentuk duanya did jadi didn't ya. Nah.
Oke, itu saja yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Jadi ada dua bentuk. Ada bentuk positif dan bentuk negatif dari ke 5 tenses. Ya, 5 tenses. Tensesnya ada simple present, past tense, present continuous, lalu ada perfect, dan juga ada future. Nah, kenapa di saat kita belajar sampai ada tenses-tensesnya bisa digabungin semua, bisa dikombin ya? Karena balik lagi kepada aspek ya. Jadi tadi kita sudah belajar aspek ya. Ada 3 time sequence inti ya, 3 time sequence inti, ada past, present, dan future. Jadi ketika kita belajar tenses itu kita cukup ingat 3 time sequencesnya dulu. Present artinya sekarang, past yang sudah lampau, future artinya akan datang. Lalu ada juga dua aspek. Aspek yang lainnya adalah apa? 3 maksudnya, continuous ya, dan juga perfect. Continuous dan juga perfect. Continuous itu artinya yang sekarang. Sementara perfect tentang result ya. Nah, jadi itulah yang kita bisa pelajari. Saya akan kasih contoh ya, jika kalimatnya yang lain, jika kalimatnya akan digabung seperti apa. Nah, kita sudah belajar 5 inti kalimat ini. Sekarang kita akan menggabungin salah satu ya. Contoh simple past dengan present continuous ya. Simple past dengan present continuous, kita gabung dua-duanya menjadi past continuous. Menjadi past continuous. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya, kalau misalnya continuous itu harus pakai verb 2. Nah, kalau past continuous ini dia menggunakan bentuk yang satunya lagi, menggunakan was atau were ditambah verb ing. Ini subjek ya. Nah, ya, kalau present continuous kan dia to be-nya pakai are atau to be-nya pakai is ya. Tapi kalau past continuous dia menggunakannya was atau were, sama verb ing juga ya. Jadi intinya di sini kan to be-nya lampau, di sini bentuk sekarang. Jadi itu adalah penggabungan salah satunya. Nah, saya akan kasih contoh penggabungan yang lain ya. Saya akan gabungin perfect sama continuous. Jadi perfect continuous, subject ditambah have atau has ditambah been ditambah verb ing. Jadi bedanya dia hanya ditambahkan been-nya saja dan juga verb ing, karena verb ing ini kan clue dari continuous ya. Have, has ini clue dari present perfect ya. Jadi harus ditambahkan dengan been di sini ya. Di sini verb ing. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalimat intinya yang harus kita pelajari hanya 5, dan sisanya hanya ditambah-tambahkan aja sedikit ya. Dan sekali kita melihat itu kita pasti bisa kalau kita sudah paham dari 5 basic tenses ya. 5 basic tenses itu. Jadi ingat lagi yang harus kita paham adalah simple present, simple past tense, present continuous, lalu present perfect, dan juga present future. Jadi there are only 5 tenses that we have to know ya. And the other tenses is
grow up from the basic tenses, ya. The development from the basic tenses. Jadi pengembangan, ya. Jadi tenses yang setelah itu adalah pengembangan dari 5 basic tenses yang tadi, ya. Jadi simple present, past tense, lalu continuous, lalu perfect, dan juga future, ya. Nah, why we should study tenses? Because tenses is the basic way when we want to get the higher about English. When we want to reach our best TOEFL score, ya. Kalau kita mau mendapatkan skor TOEFL yang bagus, ya, kita belum bisa mengerti sama sekali tenses, itu sangat sulit, ya. It's very difficult to achieve your best score, ya. Jadi kalau misalnya kita mau ikut tes TOEFL, IELTS, ini sangat dasar, ya. This is the basic things that we should know. Okay, tenses is part of grammar. Jadi tenses adalah part of grammar. Selain dari tenses, kita juga penting tuh mempelajari seperti tadi ada adverb, ya. Adverb itu untuk mengetahui waktu dari tenses tersebut. Adverb itu banyak, ada adverb of frequency, adverb of manner, ya, dan adverb yang lainnya. Nanti akan saya buat video selanjutnya, ya. Tapi saya hanya memberikan contoh adverb yang simple, ya, yang kita sering gunakan sehari-hari. Nah, untuk clue-nya gimana sih kita bisa belajar tenses? Yang pertama, we have to practice daily, ya. Kita harus latihan setiap hari, ya. Practice day by day so we can increase our ability, develop our ability to know about tenses, about English, ya. Jadi kita bisa buat kalimat, contoh, we can try to write on our diary. Kita bisa menulis dari buku diary kita sehari-hari. Kita bisa menulis kemarin tuh kejadiannya seperti apa. Kita bisa retell something by past tense, ya. Terus kita bisa membuat cita-cita kita apa menggunakan present future. Okay, there are so many way that we can how to study, how to get comprehension of English, ya. Gimana caranya kita supaya mengerti tentang tenses, ya. Kenapa kita butuh? Okay. Because English is an international language. English is a global language. So we have to study about English. English is very important for us to know about the information from global, from the world, ya. To get more knowledge, to share knowledge, untuk membagi pengetahuan, untuk mendapatkan pengetahuan, ya. Because English is a second language, karena English adalah bahasa kedua, ya. Jadi bahasa internasional atau bahasa standarnya minimal kita bisa bahasa Inggris untuk mempelajari bahasa yang lain, ya. Jadi kalau kita sudah bisa bahasa Inggris, kita akan punya bekal untuk berbisnis secara yang pasarnya lebih luas, ya. Ya, dan juga ilmu kita tidak terbatas. Ilmu kita akan berkembang karena pusat dari teknologi, ya, pusat dari perkembangan itu adalah terdapat dari luar negeri, sehingga kita bisa belajar dari info-info yang kita dapat, yang kita gali dari luar, ya. Meskipun itu bahasanya mungkin bahasa di luar Inggris, tapi saya jamin kalau kalian, if you know about the English, if you can speak English, if you know about the how to speak English, okay, if you understand about English, so
it's one thing that very important to continue your study, untuk melanjutkan pelajaran kamu ya, pembekalan kamu. Jadi kalau udah bisa bahasa Inggris, saya I guarantee you, saya jamin kamu bisa mempelajari bahasa lain. Oke? Karena bahasa itu sebenarnya tidak jauh beda ya, karena bahasa mengalami perkembangan. Contoh misalnya door bahasa Inggris, ternyata bahasa Jepang juga sama, doa ya. Dan masih banyak hal yang lain. Contoh misalnya pulpen, pen, bahasa Jepangnya jadi borupen. Nah itu sama semuanya. Pokoknya kalau kita sudah bisa belajar bahasa Inggris, kita sudah memahami, sudah mengerti, sudah paham, kita pasti bisa. Dan yang lainnya adalah kita harus menimbulkan rasa semangat dulu nih. Kita apa yang buat kita semangat? Contoh misalnya gini, kalian suka lagu-lagu Inggris, ya kalian liriknya bisa print out, bisa nyanyi. Nanti kalau sudah suka, kalian akan akhirnya pengen lebih dalam, pengen tahu nih artinya apa. Oh ternyata di sini ada tensesnya juga. Nah itu akan lebih seru lagi ya. Jadi dari apa yang kita suka, what we like, and we practice English. What do we like, then we practice. Okay, what do we want? Apa yang kita inginkan, then we practice again. Then we do exercise ya. Kita bisa latihan setiap hari bahasa Inggris dari hal-hal yang kecil ya, dari daily activity seperti simple present. What is your daily activity? I usually wake up at 7 o'clock, and after that I take a bath and then I prepare to go to school. Ya dari simple present aja kita bisa jadi satu paragraf, kita langsung bisa ngomong ya bahasa Inggris. Jadi tenses ini sangat penting untuk kita. Oke, sampai di sini dulu. I have to close this lesson, so thank you for watching this channel, and then don't forget to practice at your home. And if you have a question, you can type, okay, you can write on comment, and after that I will reply. Okay, I will reply your comment. And if you want to ask something, okay, privately, so you can chat on my WhatsApp. Yeah, I will share my WhatsApp in descriptions. Okay, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.